warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya, Ibu Nadia Esperanza, sebagai guru pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pada video kali ini, saya akan mencoba menjelaskan mengenai bagian pertama dari bab 1 di semester ganjil ini. Mudah-mudahan dengan video ini, kalian bisa dengan lebih mudah memahami mengenai materi kita pada bab ini. Pada bab ini, kalian akan mempelajari menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Baiklah, tujuan pembelajaran dibuatnya video ini agar kalian para peserta didik dapat memahami sistem pembagian kekuasaan negara di Indonesia. Selanjutnya, dapat membedakan konsep pembagian kekuasaan negara secara horizontal dan vertikal di Indonesia. Setelah itu, dapat mendeskripsikan sistem pemisahan kekuasaan negara menurut ajaran Trias Politika yang dipropoli oleh Montesquieu. Sekarang kita langsung membahas bagian pertama dari bab ini. Pertama, itu membahas mengenai sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Nah, kalian pasti udah sering dengar istilah-istilah atau kata-kata yang berkaitan dengan lembaga-lembaga negara, misalnya Presiden, kemudian DPR, MPR, atau Mahkamah Agung. Dan pernah nggak sih kalian bertanya sebenarnya apa perbedaan kekuasaan-kekuasaan dari lembaga-lembaga negara tadi? Atau kenapa sih kekuasaan negara itu harus dibagi-bagi pada lembaga-lembaga negara? Nah, kalian akan menemukan jawabannya dalam video kita kali ini. Kekuasaan negara merupakan kewenangan negara untuk mengatur seluruh rakyatnya agar tercapai keadilan dan kemakmuran serta keteraturan. Kekuasaan ini kan sangat banyak dan sangat luas sehingga perlu dibagi-bagi kekuasaannya kepada lembaga-lembaga negara. Nah, jika tidak ada lembaga-lembaga negara yang terstruktur dengan baik, sebuah negara akan sangat kesulitan dalam menjalankan roda pemerintahannya. Kalian tahu nggak, pemerintahan yang baik itu adalah pemerintahan yang dapat bersinergi satu dengan yang lainnya, atau dapat bekerja sama, dapat saling mengecek, dan dapat saling memantau satu dengan yang lainnya. Oleh sebab itu, diperlukan pembagian kekuasaan yang jelas, supaya setiap lembaga-lembaga negara ini bisa menjalankan fungsinya dengan baik dan maksimal. Terdapat beberapa teori mengenai pembagian kekuasaan negara. Salah satunya dikemukakan oleh John Locke, di mana John Locke membagi kekuasaan negara menjadi 3. Yang pertama itu kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Yang kedua, kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang. Dan yang ketiga itu kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan untuk melakukan hubungan atau aliansi atau perserikatan dengan negara lainnya. Berikutnya ada Montesquieu. Dia terinspirasi oleh tulisan John Locke. Kemudian Montesquieu ini mengemukakan pendapatnya mengenai sistem pembagian kekuasaan negara yang dikenal dengan Trias Politika. Nah, menurut Montesquieu, pembagian kekuasaan negara itu dibagi juga menjadi 3. Yang pertama itu kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Yang kedua itu kekuasaan eksekutif untuk menjalankan undang-undang. Dan yang ketiga itu berbeda dengan John Locke, di mana Montesquieu mengatakan kekuasaan yudikatif. Kekuasaan ini adalah kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Nah, Indonesia sendiri membagi kekuasaan negara menjadi legislatif, eksekutif, dan yudikatif, di mana legislatif itu dipegang oleh DPR, eksekutif dipegang oleh Presiden, kemudian yudikatif itu dipegang oleh Mahkamah Agung. Kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Yang kedua ada kekuasaan eksekutif, kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Yang ketiga itu ada kekuasaan yudikatif, kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Demikian penjelasan yang dapat saya berikan. Mudah-mudahan cukup membantu kalian semua untuk memahami materinya. Silakan bertanya jika dalam video tersebut masih kurang dipahami. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.